WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Katolik Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari Jumat 23 Februari 2024. Marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari ini, hari yang baru, hari yang penuh sukacita. Terlebih kami mengucap syukur dan terima kasih karena sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Untuk itu, ampunilah dosa kami, agar kami layak dan pantas untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan hidup kami menyenangkan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada pagi hari ini, saya akan mengambil ayat berdamai dengan saudaranya. Manusia sebagai makhluk sosial harus hidup berdamai bersama saudara dengan sesama. Hidup seperti ini membuat kebersamaan antara manusia tetap solid dan kokoh kuat. Kehidupan seperti ini terus diperjuangkan dan dipertahankan supaya tidak terjadi konflik, dendam tiada akhir, dan permusuhan. Yesus di dalam Injil Matius bab 5 ayat 20-26 mengajak kita, para muridnya juga, untuk berdamai dengan saudara-saudari kita. Berdamai itu sangatlah penting supaya kita memperoleh kebahagiaan lahir maupun batin di dalam hidup di dunia ini. Berdamai dengan sesama menjadi syarat supaya persembahan kita dapat diterima Tuhan. Jangan pernah memelihara atau memupuk permusuhan, karena hal itu justru membuat hidup kita tidak bahagia. Sebab jika kita tidak mampu berdamai dengan sesama,
maka disitulah kasih kita diuji. Kasih dan damai hendaknya selalu ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya, untuk hidup dalam kasih Allah, kita semestinya berdamai dengan sesama yang bermusuhan dengan kita. Jangan lagi memperpanjang tembok permusuhan dengan sesama kita. Marilah kita berjuang untuk membangun jembatan damai dan kasih satu sama lain. Dengan itu, damai dan kasih senantiasa menaungi dan melingkupi hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius bab 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita patut bersyukur karena kita adalah anak-anak Allah yang suka membawa damai. Demikianlah renungan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkah dalam.